Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini dengan penjelasan penggunaan aplikasi Kummer Madrasah ya, aplikasi Rapot Kurikulum Merdeka. Itu aplikasi pengolah nilai pelajaran madrasah. Oke, ini ada dua card di bagian depannya. Di sini admin madrasah, di sini pendidik. Nah, ini masing-masing fungsinya merupakan aplikasi induk dalam manajemen pengolahan nilai pelajaran siswa. Artinya di sini kalau familiarnya itu disebut oleh operator madrasah ya. Yang berikutnya di sini pendidik. Ini adalah pengolahan nilai pencapaian peserta didik oleh guru mata pelajaran atau wali kelas. Oke, lanjut di sini kita bisa masuk username-nya. Kita login. Oke. Nah, yang pertama itu kita harus siapkan ini terlebih dahulu. Madrasah kita lengkapi data madrasahnya. Nah, itu bisa disimpan. Lalu yang berikutnya kita masuk ke tenaga pendidik. Ini kita tambah. Untuk tenaga pendidik di sini satu guru itu cukup memiliki satu akun. Nah, terus bagaimana kalau dia memiliki tugas tambahan itu sebagai wali kelas? Nah, untuk yang memiliki tugas tambahan dalam artian di sini adalah wali kelas, maka saat menambahkan gurunya itu kita cukup menambahkan satu kali dengan penugasannya adalah wali kelas. Nanti by aplikasinya akan otomatis menampilkan dua tugas dari masing guru itu. Oke, saya kasih contoh di sini Muhammad Yusuf. Nicknya tidak ada wali kelas misalkan. Oke, ini sudah ada dua orang wali kelas. Nah, di sini untuk mengeditnya, di sini untuk menghapus, dan di sini untuk mencetak akunnya dia. Oke, seperti ini. Yang berikutnya kita bisa kembali ke dashboard, lalu kita masuk ke peserta didik. Di sini yang ini saya hapus saja dulu. Kita tambah di sini misalkan nama siswanya contoh 1, listennya seperti ini, kelaminnya laki-laki, agamanya Islam pastinya. Oke, berhasil. Nah, di sini juga bisa kita gunakan dengan cara mengupload. Pertama kita unduh dulu data Excelnya, data siswanya, lalu kita bisa buka. Nah, di sini misalkan contoh 2, contoh 3, misalkan seperti ini. Kita ini bagian tanggal lahir kita bisa format cell kan, lalu masuk ke date, lalu pilih ini. Oke kan, lalu kita save. Berikutnya kita bisa upload ya. Oke, di sini contoh 1, 2, dan 3 masing-masing statusnya non kelas. Kalau mengeditnya nanti untuk melengkapi datanya ya, itu untuk nguploadnya juga sudah. Ini kalau mau ngapus ya ngapus. Selanjutnya kita kembali ke dashboard, lalu kita masuk ke mata pelajaran. Misalkan di sini nomor urutnya 3, nama mata pelajarannya akidah akhlak, misalkan akidah, kelompoknya keagamaan, simpan. Terus di sini ada sejarah kebudayaan Islam ataupun SKI misalkan. Salah, di sini 4. Ini sejarah kebudayaan Islam
Sini SKI, di sini keagamaan. Oke. Kita lanjut. Kalau mengeditnya silakan ngedit di sini. Ya, berikutnya kita masuk ke kelas. Ya, di sini sudah ada satu kelas, siswa kelasnya juga 0. Kita tambah satu kelas baru. Misalkan di sini kelas 10B. Tingkatnya kelas 10. Wali kelasnya Muhammad Yusuf. Oke. Lalu kita tambahkan pembelajarannya. Kita mau pembelajarannya, kita checklist, lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita pilih guru pengampu. Pengampunya misalkan ya, misalkan seperti ini ya. Oke, sudah. Lalu kita kembali lagi ke kelas. Lalu kita tambahkan siswa kelasnya. Tambah siswa kelas, contoh 1, contoh 2, lalu kita merge data. Oke, jadi untuk siswa kelas 10B ada 2, yaitu contoh 1 dan contoh 2. Oke, yang berikutnya kita masuk ke ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini untuk ngedit, ini untuk menghapus. Kita mau tambahnya di sini, misalkan pencak silat. Guru pembinanya Muhammad Yusuf. Oke, ya seperti itu. Nah, jadi untuk tugasnya admin saya rasa cuman seperti itu. Lalu berikutnya kita bisa logout dan kita login ke wali kelas dan guru mata pelajaran ini. Ya, oke. Yang pertama untuk guru mata pelajaran, di sini ada satu menu yaitu kelas wali. Ini khusus guru mata pelajaran yang mendapatkan penugasan sebagai wali kelas. Jadi ada satu menu khusus di sini. Oke, yang berikutnya di sini mapel kelas ampuku ini akan muncul di setiap guru mata pelajaran. Oke, di sini project kelas. Project kelas pada aplikasi ini, project itu dijalankan per kelas, jadi dia munculnya di akun wali kelas. Untuk ekstrakurikuler akan muncul apabila guru yang bersangkutan ini menjadi pembina eskul. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama kita lihat satu persatu. Siswa kelasku berarti ini fungsi dari wali kelas ya. Ya, nanti wali kelasnya juga bisa melengkapi data peserta didiknya. Selanjutnya di sini pembelajaran kelasku. Jadi wali kelas ini juga bisa mengetahui mata pelajaran apa saja yang ada di dalam kelasnya dia dan diampu oleh siapa saja. Oke. Terus yang berikut di sini absensi kelasku. Nah, absensi kelasku ini pada aplikasi ini merupakan rekapan per bulan ya. Rekapan per bulan. Untuk ngisinya tinggal gini aja. Kalau tidak ada bisa di stripe aja ya. Oke, misalkan ini ya, lalu simpan. Untuk mengisi bulan lainnya tinggal pilih aja bulannya ya. Oke, yang berikutnya kita kembali ke dashboard, lalu kita masuk ke mapel ampuku. Ini bagian dari tugasnya guru mata pelajaran. Tadi si Muhammad Yusuf ini dia ditambahkan oleh admin itu pada 3 mata pelajaran pada kelas 10B. Oke, yang pertama untuk melakukan penilaian, yang pertama kita harus input materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran dulu. Jadi kita harus tambahkan materi pembelajaran dulu. Materi pembelajaran yang diajarkan selama semester ini atau semester ganjil ini apa aja. Misalkan yang pertama Nabi Sulaiman misalkan ya. Nah, nanti materi untuk Nabi Sulaimannya
sudah ditambah. Kalau mau ngedit nanti tinggal klik edit, hapus ya hapus. Oke. Berikutnya, karena materi pembelajarannya sudah ada saat ingin melakukan pembelajaran di kelas, untuk materi pembelajaran ini harusnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk materi pembelajaran ini apa aja? Nanti kita masuk di tujuan pembelajaran, lalu kita tambahkan TP-nya. Oke, yang pertama kita pilih materinya dulu, lalu kita masukkan kode TP-nya. Lalu tujuan pembelajarannya apa? Mengenal lebih dekat dengan Nabi Sulaiman, misalkan KTP-nya misalkan 60, lalu kita simpan. Oke, artinya begini, untuk kelas 10 10B ini sudah memiliki satu materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Artinya sudah ada satu kali kegiatan pembelajaran yang sudah bisa dinilai. Seperti itu. Untuk melakukan penilaiannya, kita tinggal input data di bagian kolom penilaian ini. Oke. Nah, apa saja yang mau dinilai? Apa saja yang mau dinilai? Yang pertama, kita tambahkan dulu materinya. Oh ya, saya kasih tahu dulu sesuai dengan panduan penilaian. Di situ ada dua jenis penilaian ya, yaitu sumatif. Ini bukan sumatif mid, tapi sumatif lingkup materi. Yang berikutnya di sini sumatif akhir. Jadi ada dua penilaian ini. Untuk sumatif lingkup materinya, pertama kita harus menambahkan materi terlebih dahulu. Materi apa saja yang kita nilai. Nanti setelah kita memilih materinya akan muncul tujuan pembelajaran yang ada pada materi ini, materi yang sudah kita pilih ini. Nanti kalau misalkan tujuan pembelajaran pada materi ini itu lebih dari satu, nanti akan muncul semuanya ke bawah ini. Oke, untuk menambahkan ataupun untuk menilainya, kita tinggal klik saja tujuan pembelajaran. Misalkan ada lebih dari satu, lalu kita klik, tahan, lalu klik tujuan pembelajaran berikutnya sampai selesai, lalu kita simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk melakukan penghapusan, misalkan tersalah, kita bisa melakukan hapus. Oke, ini juga. Untuk melakukan penilaiannya, kita klik angka ini, kode tujuan pembelajaran ini, lalu kita tambahkan nilainya. Ya, seperti ini nilainya. Lalu untuk penilaian sumatif lingkup materi ini, udah seperti itu. Jadi cukup menambahkan materi dan tujuan pembelajarannya, lalu melakukan penilaian. Yang berikutnya sumatif akhir semester. Sumatif akhir semester ini terdapat dua jenis tes, yaitu terdapat dua jenis penilaian, yaitu non-tes dan tes. Nah, kalau non-tes ini tidak wajib, tapi yang tes ini wajib. Jadi cukup diisi seperti ini. Lalu kita bisa simpan. Oke, lalu di sini bagian ledger nilainya kita bisa melihat ini ledger nilai mata pelajarannya. Ini ledger nilai mata pelajarannya seperti ini. Nilai rapotnya 80. Nah, ini untuk guru mata pelajaran Vicky nih pada kelas 10B. Si Muhammad Yusuf itu untuk ledger nilai mata pelajaran Vicky pada 10B, yaitu ini ledger nilainya. Nanti kalau dia mau melihat ledger nilai kelasnya, bisa klik kelas waliku, lalu ledger nilai kelasku. Ya, seperti ini Vicky-nya seperti ini. Ya, untuk mencetak bisa cetak PDF-nya seperti ini. Oke, yang berikutnya kita masuk ke project kelas. Nah, jadi wali kelas dapat menambahkan project kelas. Misalkan di sini pembuatan kaligrafi. Ini merupakan proyek pertama untuk kelas ini. Ya, seperti itu. Simpan. Di sini ada dua, berarti ada dua siswa. Pertama kita harus tambah dimensi penilaiannya dulu. Sesuai dengan
permen yang sudah dikeluarkan untuk dimensi P5-nya ini ada 6. Nanti masing-masing dimensi ini memiliki elemen dan sub-elemennya masing-masing. Untuk melakukan penilaian, pertama kita harus memilih dimensi. Dimensi apa yang dinilai. Lalu elemennya apa yang harus dinilai. Lalu bisa memilih sub-elemennya. Ya, simpan. Ini kita tambah lagi misalkan global. Ya, seperti ini. Misalkan tambah lagi, misalkan gotong royong, kolaborasi, kerjasama. Ya, misalkan ada 3 untuk melakukan penilaiannya, kita bisa klik tombol penilaian. Lalu untuk melakukan penilaian kita klik di sini, lalu pilih hasilnya, simpan. Lalu ini kita bisa simpan. Lalu yang ini ya simpan. Oke, untuk penggunaan aplikasinya lebih kurang seperti itu. Untuk proyek P5-nya, lalu kita masuk di ekstrakurikuler. Sini pencak silat ya. Pencak silat ini pertama kita harus tambah siswa siapa saja yang masuk dalam eskul pencak silat. Pertama kita tambah siswanya dulu. Siswa yang ada di dalam kelas ini ada 2. Maksudnya siswa yang sudah aktif berada di dalam kelas itu ada 2 orang. Jadi kita tinggal pilih di antara 2 orang ini siapa yang masuk ke dalam eskul pencak silat gitu. Oke. Siswa eskul. Ini salah ya. Yang kita lanjutkan di sini contoh 1, anggap saja dua-duanya masuk dalam eskul pencak silat. Kita bisa klik merge. Ya, nanti ada 2 orang ini. Lalu kita masuk di bagian penilaian. Nah, untuk penilaiannya kita bisa upload penilaian dan juga bisa ngisinya manual. Misalkan seperti inilah. Terus yang ini juga B. Ya, seperti ini simpan penilaian. Ya, seperti itu. Lalu di bagian ini saya rasa sudah ya, sudah semuanya. Lalu masuk di bagian administrasi rapot. Jadi rapot itu yang nyetaknya adalah wali kelasnya. Pertama di sini halaman covernya seperti ini. Terus yang berikutnya halaman identitasnya seperti ini. Lalu halaman intranya seperti ini. Ada 4 mata pelajaran yang ditambahkan tadi, baik dalam mengenal lebih dekat Nabi Sulaiman, karena TP-nya cuma 1 ya tadi, jadi TP pembandingnya nggak ada. Ya, ini sakit izinnya sudah pencak silatnya ini. Oke, untuk rapot proyeknya seperti ini, pembuatan kaligrafi. Ya, ada 3 ya tadi ya. Ada 3 dimensi yang ditambahkan dengan rinciannya seperti ini. Oke. Nah, saya rasa seperti itu. Mungkin kita sudahi dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.